Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa assalamualaikum. Dan siapapun teman-teman yang mendengar atau melihat siaran ini, mari kita lanjutkan. Kemarin di media sosial sudah disampaikan perubahan ayat surat Ghafir. Mari kita lanjut lagi. Masih ada yang terpotong kemarin. Surat ini surat baru ya, surat setelah surat Az-Zumar, surat ke-40. Kita sudah sampaikan bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang mempunyai beberapa sifat. Pertama adalah Aziz, yaitu perkasa. Kemudian Al-Alim, dia juga Maha mengetahui, semua makhluk dia ketahui. Begitu juga dia mengampunkan dosa dan mengabulkan taubat. Kita lanjut di ayat, masih di ayat yang ketiga surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzil qawl la ilaha illa hu ilaihil masir. Allah yang mengampunkan dosa, Allah juga mengabulkan taubat. Allah mempunyai hukuman yang keras, tapi Allah juga mempunyai karunia yang luas. Tiada ilah selain Dia, tiada Tuhan selain Dia, dan seluruh makhluk kembali kepadanya. Allah mempunyai hukuman yang keras. Tidak ada orang yang bisa lari daripadanya, dari pengadilannya. Semua makhluk memungkinkan untuk disiksa oleh Allah, termasuk manusia. Dan siksaan itu tidak cuma hanya di akhirat, tetapi bisa saja disegerakan di dunia. Beberapa kaum merasakan itu, betapa keras siksaan yang Allah berikan, dan itu akan terjadi juga di akhirat, di mana ada pengadilan Allah yang seluruh makhluk tak bisa lari bertemu dengan Allah. Siksaan yang kekal yaitu neraka. Dzil qawl. Namun Allah punya karunia, punya rahmat yang diberikan kepada seluruh makhluk. Makanya memungkinkan bagi manusia untuk kembali kepada Allah dengan rahmat yang diberikan
semua kepada semua, baik rahmat dan nikmat atau nikmat berupa tubuh manusia, berupa sarana yang diberikan kepada manusia, berupa bumi yang dibentangkan sehingga mudah berjalan kesana kesini mencari kehidupan, berupa air, berupa udara yang gratis. Itu rahmat, dan Allah juga memberikan rahmat kepada kita. Ya. Dengan bertobat datang rahmat, dengan menuju Allah datang rahmat, dengan membeli sesuatu yang halal datang rahmat, begitupun bekerja yang halal datang rahmat. Ya. Berkasih sayang kepada keluarga datang rahmat, berakhlak baik dalam bisnis datang rahmat, banyak rahmat. Ya, dan itu dirasakan oleh orang-orang yang berusaha menuju Allah di seluruh aktivitas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi di doa iftitah kita sering baca ya. Tapi kadang-kadang sebagian dari kita hidupnya bukan untuk Allah, hidupnya untuk nafsu, untuk setan. Ada juga hidupnya untuk ngurusin paranormal aja, dukun. Jadi Allah keras siksanya, Allah juga luas karunia-Nya. Jadi nggak usah takut, kita mohon doa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, sebutkan, bahkan salah satu sahabat Nabi menyatakan kalau garam aja gak ada, saya berdoa sama Allah supaya kita garam. Jadi betapa kuat akidahnya, kekuatan iman. Kita kan mikir garam itu remeh, harga 2.000 itu bisa nyampe. Dulu di Indonesia garam murah 500, sekarang udah naik 2.000. Padahal Indonesia dikelilingi air laut ya. La ilaha illahu, tiada ilah selain Dia. Ini tauhid uluhiyah. Ya, mengedepankan bahwa Allah itu satu dan tiada ilah selain Dia, tidak ada sekutu selain Dia. Ya. Tiada sekutu bagi Dia. Ya. Jadi nggak ada tuh perantara-perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada. Kalau mau dekat sama Allah langsung saja, nggak repot. Pintu terbuka terus 24 jam. Bahkan ketika orang sedang tidur, pintunya Allah terbuka. Ya. Doa yang kita panjatkan naik, udhuni astajib lakum. Kalau engkau berdoa padaku, engkau akan dikabulkan. Fastajibuli wal yu'minuni, ya engkau juga mengabulkan apa keinginan, beriman kepadanya. Kalau kita berdoa dikabulkan. Cuma masalahnya manusia itu sering tidak sama. Dalam satu hadis disebutkan, jangan sampai kamu menjadi orang yang berhenti berdoa, gara-garanya tidak dikabulkan. Kamu sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan, akhirnya aku berhenti berdoa. Tidak, yang namanya doa pasti dikabulkan. Yang pertama itu bisa dikabulkan saat itu, bisa dikabulkan nanti di dunia, bisa dikabulkan nanti juga, bisa Allah ganti, ya, bisa Allah hindarkan dari sesuatu yang mudarat. Jadi 5 itu pasti ada apa namanya, ada saat dimana dikabulkan. Makanya doa itu termasuk
senjata dalam kaum beriman, doa. La ilaha illahu, tiada ilah selain Dia, tidak ada sesuatu makhluk pun yang menyatakan bahwa Dia itu tempat bergantungnya Allah, tempat bergantungnya makhluk lain. Kalau ada itu sangat lemah. Makanya beberapa orang yang menyatakan Dia adalah roh itu berakhir dengan tragis, berakhir dengan azab siksaan Fir'aun, Namrud, yang mengatakan bahwa Dia adalah roh. Teman-teman di kampung Asten itu mungkin sudah mulai terbiasa dengan kata-kata roh, ilah, tauhid, kemudian mulk, kekuasaan, kemudian rahmat. Mungkin lama-lama terbiasa, dan kebiasaan itu menguatkan kepala kita, otak kita, menguatkan dalam hati kita bahwa kita selalu berada muraqabah Allah, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, hatta sampai di WC pun kita diawasi oleh Allah. Makanya ibadah itu, ibadah dan amal soleh satu yang berkaitan itu keseluruhan hidup. Bahkan ke WC pun bisa jadi ibadah. Masuknya kita masuk, ada doa yang dipanjatkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku minta perlindungan dari Engkau dari kejahatan dan kekotoran, dari setan laki-laki dan setan perempuan masuk, kita mengeluarkan kotoran untuk menjadi sehat sehingga tidak terbebani hidup dengan kotoran yang banyak. Allah menguatkan ini, dan itu pun ibadah. Ketika keluar kita menyatakan ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyingkirkan kesulitan kami. Jadi ke WC pun ibadah, bekerja pun ibadah. Tapi kadang-kadang kan mengartikan bekerja dan sebagainya itu rutinitasnya, bukan. Sejak dari berangkat itu bagian dari ibadah. Dan kita bekerja mencari yang halal, lalu kita beri makanan anak istri kita dengan yang halal, itu ibadah. Jadi mencari nafkah itu ibadah. Layak diperjuangkan, layak, apalagi mencari nafkah yang halal. Kalau mencari nafkah yang halal ibadah, bukan dia itu maksiat. Ilaihil masir. Semua makhluk akan kembali kepadanya. Tempat kembali, baik orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, tempat kembalinya adalah Allah. Tidak ada yang punya alasan banyak. Saya mati cuma sekali. Al-mautatunal ula, mereka menyebutnya adalah mati itu cuma yang pertama doang. Jadi ngapain saya berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah. Padahal ketika dia menyampaikan mati cuma sekali, dia menyangkal dirinya sendiri. Anda dari mana? Kok Anda nyampe di dunia ini? Anda dari ketiadaan. Anda di perut ibu juga tak sadar. Dari ketiadaan. Kenapa Anda mengingkari kehidupan yang berulang? Tapi Anda merasa hidup sekarang. Kapan saja bisa diulangi kehidupan. Sekarang kita kan dari gak ada. Dari mana itu kalau kita ada di dunia ini? Nggak sadar sama sekali. Dari mana pengetahuan yang diberikan kepada kita ketika bayi untuk mencari tete itu? Dari mana coba? Dari mana kita tahu bahwa
air susu ibu adalah makanan utama bayi. Emang ibu kita yang ngomong gitu. Nah, setelah ibu capek berat mengeluarkan kamu, nah, ya, kamu cari nenek ibu, ya itu satu-satunya makanan yang memungkinkan kamu tumbuh besar. Nah, nggak bisa, nggak ada. Allah memberikannya kepada manusia dimanapun dia berada, bahwa makanan utama bayi adalah air susu ibu. Dan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersedia. Nggak perlu dicari lagi bubur apa gitu ya, beli di warung, nggak, semua tersedia di situ. Bahkan 6 bulan itu dianjurkan memakai ASI eksklusif, cuma ASI saja. Dulu 4 bulan, berubah lagi jadi 6 bulan menurut kajian kedokteran. Dan urusan air susu ibu ini juga disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh Allah, ya, bahwa seluruh alam ini sudah dipersiapkan oleh Allah, termasuk makhluk manusia yang menjadi khalifah di bumi. Jadi kalau kita pikir ya, kita juga memperhatikan bagaimana lemahnya manusia, dan dia lemahnya manusia itu panjang, bertahun-tahun, ya, untuk mewujudkan rasa kasih sayang antara bapak, ibu, dan anaknya, mewujudkan bahwa manusia itu berjamaah, bersama-sama, nggak mau menang sendiri. Coba kalau mau menang sendiri ibunya, udahlah saya sudah cukup mengeluarkan kamu, mau cari sendiri makanan, nggak bisa. Makanya kata Nabi ketika ditanyakan mana yang aku bakti, umuka, kemudian baru abaka, bapakmu. Tapi 3 kali Rasulullah menyebutkan ibu. Nah, 4-nya baru bapak. Tetap ada orang bapak, karena bapaknya adalah qawwam, pemimpin rumah tangga. Ayat selanjutnya di ayat yang keempat, surat Ghafir. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru fala yadurruka taqallubuhum fil bilad. Tidaklah orang yang mendebat tentang ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Maka janganlah menggundah-gulanakan engkau mereka bisa pergi bolak-balik ke negeri-negeri. Nah, ini pernyataan dari Allah, ya, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat Allah itu, majadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah orang yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Seluruh alam ini menyetujui ayat Allah, ya, cuma orang kafir yang nggak mau. Seluruh alam ini setuju dengan ayat Allah, diatur oleh Allah. Mulai dari pergerakan planet, bintang, hujan, air, udara, semuanya diatur oleh Allah. Seluruh makhluk diatur oleh Allah, kecuali orang kafir yang tidak mau diatur. Jadi mereka itu ibarat semut yang sangat kecil di bumi. Ya, orang-orang yang tidak mau atau ingkar kepada Allah sangat kecil dibanding seluruh alam ini. Ya. Jadi ini upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman bahwa orang-orang yang tidak beriman itu sangat lemah, sangat kecil. Seluruh makhluk mendukung Rasul, mendukung kitab Allah, mendukung orang-orang beriman. Sementara hanya orang-orang kafir saja yang tidak mendukung.
In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan kakimu, kedudukanmu. Cuma syaratnya satu, ya, kita berusaha untuk menolong agama Allah. Bukan berarti kita datang beriman kepada Allah, kekuasaan Allah itu nambah, tidak. Ya. Yang penting bagi kita adalah kita sebagai hamba mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Siapa Tuhan? Allah SWT. Ya. Seluruh makhluk itu setuju kecuali orang kafir. Ya. Dengan berbagai sarana-sarana yang dimiliki oleh dia. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, maka janganlah hatimu risau, hatimu galau dengan kepergian mereka bolak-balik ke negeri-negeri. Artinya apa? Jangan aneh melihat orang yang tidak beriman tetapi punya kekuasaan, punya harta, pelesir sana sini, ke negeri-negeri yang mana-mana bolak-balik, dinamis dinamika mereka. Berkesan bahwa mereka lah yang menguasai bumi ini. Betapa kecilnya, ya, betapa kecilnya kekuasaan mereka dibanding kekuasaan Allah. Saya membayangkan di zaman Nabi Muhammad SAW itu mereka juga menyombongkan diri. Kami yang mempunyai Mekah nih, kami yang ngurusin minum orang haji, kami yang menguasai dunia ini, orang banyak datang ke sini. Anda Muhammad, apa kekuasaan Anda? Ya. Bukan kalangan orang-orang yang mampu juga, biasa-biasa saja. Kami yang punya. Kami berangkat ke Sam, kami berangkat ke Yaman, kami berangkat kemana-mana untuk berdagang dan sebagainya, sehingga mendapatkan hasil. Kami yang punya harta, kami bisa tur ke sana ke sini. Ya. Maka kata Allah mengingatkan Nabi SAW, jangan membuat hatimu gundah gulana terhadap kemudahan yang mereka dapatkan, karena bisa saja itu istidraj atau diulur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan menemui adabnya nanti. Dan memang kejadian, ya, orang-orang yang menyombongkan diri berlagak sebagai penguasa bumi mendapatkan kematian, mendapatkan siksa. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Umayyah, orang-orang pendukung kebatilan, perusak kebenaran ini, itu mati di sumber badan. Begitu pun yang lain. Itu berulang di zaman Nabi sebelumnya begitu. Ya. Bahkan di zaman Nabi sebelumnya perkataan itu bisa-bisa lagi, kami akan merajam kamu, membunuh kamu kalau kamu tidak menghentikan dakwah kepada Allah. Ya. Kami akan usir kamu, penjara keluarga kamu, kami raja mau, kami bunuh kamu. Padahal disampaikan bahwa orang-orang kafir ini walaupun terlihat mewah, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah ini walaupun terlihat mewah, itu sebenarnya lemah. Kenapa lemah? Karena akidah mereka lemah, keimanan mereka lemah. Ya. Mereka mensifati Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu dengan emosi. Tuhannya sering marah, misalnya.
zaman jahiliyah begitu, dan bukan cuma zaman jahiliyah. Jahiliyah itu adalah sifat. Bisa saja sampai sekarang. Orang yang datang ke dukun, orang yang datang ke paranormal itu dia abnormal. Ya. Dia rusak. Dia mengandalkan ketenangan hidupnya dengan kepercayaan yang nggak jelas. Ya. Makanya ada 300 lebih patung di Ka'bah waktu itu. Dan karena keimanannya rusak, acaranya macam-macam. Keliling Ka'bah, tawaf dengan telanjang doang, nggak masuk akal. Ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa keimanan melahirkan akhlak yang buruk dari keimanan yang buruk. Ya. Lalu Islam datang. Islam menceritakan dengan gamblang dan sederhana bahwa Allah satu, ya selesai. Bahwa Allah sembah langsung. Nggak usah pakai banyak perantara, banyak peraturan. Allah langsung, pintu taubatnya terbuka setiap saat. Dan betapa mudah yang disampaikan oleh Allah. Allah pengennya begini, itu diberitahu. Ya. Disampaikan lewat Rasulnya, sehingga semua manusia memahami dengan mudah. Oh, Allah pengennya begini, aku mau mengikutinya. Ya. Aku mau mengikutinya sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya udah, gampang. Dan tidak digambarkan Allah itu beringas, tapi gak punya karunia. Ya, enggak. Makanya ayat Al-Quran pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di situ kan disebut dengan nama Allah yang Aziz misalnya, ya, yang perkasa gitu. Jadi engkau kuat, keras hukumannya enggak, tapi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Datanglah engkau kepada Allah, nggak usah pakai apa-apa, langsung. Islam datang dengan cara itu, sehingga arah kehidupannya jadi jelas. Rasa sensitif, rasa dia, oh kehidupan saya ini sesuai ya dengan apa yang Allah kehendaki, itu dirasakan oleh para sahabat Nabi. Sampai ada sesuatu hal-hal yang sensitif gitu, sampai hubungan suami istri pun ditanyakan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya waktu itu ketika dia ragu-ragu, ya, karena mohon maaf ya, saya sampaikan dulu, karena dia pernah mendengar bahwa orang Yahudi pernah melarang laki-laki yang melakukan jima itu dari belakang, ya saya sampaikan dulu, tapi tetap di vagina istri. Orang Yahudi nyatakan itu nggak boleh. Nah, Umar bertanya bagaimana hukumnya, lalu turun ayat yang menyatakan bahwa datangilah istrimu dari manapun, tapi di tempat yang benar, bukan yang salah. Nggak boleh. Yang salah itu yang lewat dubur, ya nggak boleh. Tapi dimanapun, lewat manapun memungkinkan, dibolehkan, asal di tempat yang benar. Saya sampaikan ini. Untuk kajian lebih lanjut itu bisa ngobrol lebih pribadi. Itu sampai hal-hal seperti itu, ya, para sahabat itu sensitif. Ini halal atau haram gitu. Bahaya kalau saya melakukan ini adalah haram. Ya. Nah kita kadang-kadang memang ya kayak gini agak tabu gitu ditanyain. Tapi pada zaman Nabi Muhammad itu ditanyakan. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu pernah meniti pertanyaan, ya, dengan
dengan sahabat Nabi, meniti pertanyaan kenapa? Karena Ali ini kan mantunya Nabi, malulah dia terhadap suatu hal yang sangat pribadi. Apa yang sangat pribadi? Ali bin Abi Thalib itu kan di pipis itu laki-laki itu ada 3 cairannya yang kita harus tahu dulu. Nah, ketika melihat sesuatu yang merangsang hal-hal yang berbau lawan jenis, itu bisa keluar cairan. Nah, gimana ini? Saya harus mandi apa gimana gitu? Beberapa kali mungkin dia melihat seseorang lalu dia keluar cairan karena ada hal yang menggetarkan lah, kira-kira begitu. Saya berusaha menghaluskan ini perkataan. Mungkin nanti kajian lanjutannya sendiri ataupun agak terbatas. Ali meminta pertanyaan ini kepada temannya gitu. Ini saya harus mandi atau enggak lah? Turunlah hadis yang menyatakan bahwa itu cukup diciprati dengan air saja dan itu membasahi. Cuma membatalkan wudu, ya, bukan jadi junub ya, jadi mandi besar gitu, bukan. Jadi kayak gitu itu jadi sensitif kita itu ya, melakukan apapun itu yang kita lakukan. Jadi sensitif apakah ini halal, haram, apakah harus mandi atau apa. Itu orang yang terbangun keimanan yang kuat kepada Allah. Sehingga apapun yang dia lakukan dia bertanya gitu. Rasa bertanya ini yang memang membuat manusia itu hidup. Mudah-mudahan itu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Subhanallah.